Setahun sudah berlalu sejak kecelakaan tragis itu. 4 sahabat, Rama, Dimas, Rina, dan Maya, masih berjuang menghadapi kenyataan bahwa mereka kehilangan Bima, sahabat mereka yang meninggal saat mendaki Gunung Merapi. Untuk mengenang Bima, mereka memutuskan melakukan pendakian lagi ke Merapi, tempat di mana mereka terakhir kali bersama. Mereka tahu ini akan berat, tapi mereka merasa perlu melakukannya. Hari itu, pagi-pagi sekali mereka memulai perjalanan dari base camp. Matahari baru terbit ketika mereka mulai mendaki. Cahaya oranye menembus kabut tipis yang menyelimuti kaki gunung. Suasana hening, hanya terdengar suara langkah kaki dan napas berat. Mereka mengenang Bima di setiap langkah, berbicara tentang kenangan-kenangan indah yang mereka alami bersama. Sekitar tengah hari, mereka sampai di pos 3, tempat di mana Bima terjatuh. Suasana menjadi lebih tegang. Mereka beristirahat sebentar, mengisi tenaga dengan makan siang sederhana. Dimas mengambil beberapa bunga dari ranselnya dan meletakkannya di tempat Bima terjatuh. Perjalanan berlanjut dengan suasana hati yang lebih berat. Kabut mulai turun lebih tebal ketika mereka mencapai puncak. Sesampainya di puncak, mereka berdiri dalam keheningan, memandang luasnya panorama yang dulu juga disaksikan oleh Bima. Rasa lega dan sedih bercampur jadi satu. Tiba-tiba, dari balik kabut, muncul sosok yang tak asing lagi bagi mereka. Itu Bima. Tubuhnya terlihat nyata, pakaian pendakian yang biasa ia kenakan, lengkap dengan senyum lebar di wajahnya. Tapi ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. "Bima!" Maya berseru, setengah tidak percaya. "Kamu hidup?" Bima tersenyum, tapi senyum itu tidak membawa kehangatan yang biasa mereka rasakan. "Ya, aku di sini," jawabnya dengan suara datar yang tidak menunjukkan emosi. "Aku tidak pernah pergi." Mereka terdiam, bingung dan takut. Rina, yang biasanya paling tenang, mulai gemetar. "Bagaimana mungkin? Kami melihatmu jatuh. Kami menghadiri pemakamanmu." Bima hanya tertawa kecil, suara tawa yang lebih mirip bisikan angin. "Pemakaman itu tidak berarti apa-apa. Aku selalu ada di sini." Mereka semakin takut, tapi ada dorongan kuat untuk mendekati Bima. Mungkin karena rasa rindu yang begitu mendalam. Namun, semakin dekat mereka, semakin jelas bahwa Bima ini bukanlah Bima yang mereka kenal. Matanya kosong, dan senyumnya kini terlihat lebih menyeramkan daripada ramah. "Dimas, jangan dekat-dekat," Rama memperingatkan, tapi terlambat. Dimas sudah hampir meraih tangan Bima. Ketika Dimas menyentuh tangan Bima, ia merasakan dingin yang menusuk, seperti menyentuh es. "Apa yang terjadi padamu, Bima?" tanya Dimas dengan suara bergetar. Bima hanya memandangnya dengan tatapan kosong. "Aku terjebak di sini. Kalian tidak seharusnya datang kembali." Sekarang mereka semua merasakan sesuatu yang aneh. Udara di sekitar mereka tiba-tiba menjadi lebih dingin, kabut semakin tebal, dan suasana menjadi sangat tidak nyaman. Mereka bisa merasakan ada sesuatu yang salah, sangat salah. Rina mulai menangis. "Ini salah, ini salah. Kita harus pergi dari sini." Rama, yang paling rasional di antara mereka, mencoba menenangkan semua orang. "Kita harus turun sekarang. Ini bukan Bima. Apapun itu, kita harus pergi." Mereka mulai turun dengan terburu-buru, meninggalkan sosok Bima yang masih berdiri di puncak, memandang mereka dengan tatapan kosong. Saat mereka berlari menuruni gunung, mereka mendengar suara-suara aneh, bisikan-bisikan yang mengikuti mereka. Sampai di base camp, mereka berusaha mengumpulkan pikiran. Dimas menatap yang lain dengan wajah pucat. Apa yang baru saja terjadi? Tak ada yang bisa menjawab. Mereka hanya tahu satu hal. Bima mungkin sudah pergi, tapi sesuatu yang menyerupai dia masih ada di puncak Merapi, menunggu entah apa. Dan mereka berjanji satu hal. Mereka tidak akan pernah kembali ke Merapi lagi. Tidak setelah apa yang mereka lihat. Tidak setelah apa yang mereka rasakan.
Kisah mereka tersebar di kalangan pendaki lain, menjadi legenda yang menakutkan. Banyak yang mengatakan bahwa di puncak Merapi, jika kabut turun dan kamu cukup berani, kamu mungkin akan bertemu dengan sosok yang tak seharusnya ada di sana. Sosok yang terjebak antara dunia yang hidup dan yang mati. Kisah ini menjadi pengingat bagi mereka yang berani mendaki Gunung Merapi, bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar keindahan alam. Ada misteri yang tak terpecahkan, dan kadang-kadang kenangan yang seharusnya dibiarkan tenang.